Amin ya Rabbal. PWI sebagai penerus perjuangan Wali Songo ini harus minimal 4 hal. Pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum, bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maka penerus Wali Songo, pejuang-pejuang dari PWILS harus mempunyai mental yang sama, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kedua, Wali Songo itu para fuqaha, Wali Songo itu para ulama, para kiai berilmu. Maka PWILS juga harus terus belajar, jangan mentang-mentang sudah dewasa berhenti untuk menambah ilmu. AI sekarang banyak, tinggal klik Gemini AI yang gratis. Gemini AI kan gratis tuh di Google. Tanya Google, apakah Ba'alwi yang haplogrupnya G itu keturunan Bani Hasim, keturunan Rasulullah yang haplogrupnya J1? Nanti AI akan bilang mustahil. Dan kepada para kibin-kibin di rumah, kibin, para kibin kalau malu tanya sama PWI, tanya aja sama Google lah. Tanya aja sama AI, ChatGPT. Cuma ChatGPT dan seluruh AI dalam cara menjawab ada 3 fase. Jawaban awam, jawaban umum yang sudah biasa untuk dipahami masyarakat luas. Kedua, jawaban data. Ketiga, jawaban analisis. Jadi kalau tanya pertama, Ba'lawi turun Nabi bukan? Sepanjang yang diketahui masyarakat, Ba'lawi keturunan Nabi. Tanya lagi, itu namanya jawaban umum. Tanya lagi dengan data. Kata Kiai Imad, Ba'lawi itu putus karena nama Ubaidillah yang hidup di abad 4 tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang ditulis di abad itu. Anak Ahmad bin Isa katanya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Jawab tuh panjang dia. Memang ada di Indonesia kiai yang kurang kerjaan, namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia menulis berbagai macam kitab dan buku dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang menyatakan Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Itu jawaban data. Tetapi ada yang menentang dari Rabita Alawiyah, tidak mau menerima bahwa Ba'lawi itu putus. Menurut Rabita Alawiyah, Ba'lawi tetap sah menjadi keturunan Nabi. Itu data. Jadi data yang menentang, data yang masih status quo. Nanti analisis bagaimana AI, katanya kan hasil dari tes DNA-nya Ba'lawi, Habib itu haplogrupnya G, sementara keturunan Nabi yang secara sejarah dan secara ilmu nasab terkonfirmasi sebagai sah keturunan Nabi yang ada di Yordan, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman dari keluarga Ar-Rasyid, semuanya haplogrupnya J1. Apakah bisa Ba'lawi sendirian haplogrupnya G, kemudian keturunan Nabi yang lain haplogrupnya J1? Apakah orang yang hari ini mengaku keturunan langsung garis laki Sayyidina Ali, haplogrupnya bisa beda-beda? Tanya begitu, jawab, baru akan jawab mustahil. Jadi kalau di AI kita nggak boleh langsung menerima jawaban pertama. Saya pernah diskusi dengan AI.
AI, kenapa ente kalau ditanya pertama kali kayak orang awam, ditanya kedua baru ente jujur? Kami mempelajari psikologi manusia. Kami akan mengetahui apakah yang bertanya ini orang awam atau orang yang berpendidikan. Maka ketika kami pertama kali ditanya, kami akan berikan jawaban orang awam agar tidak mengganggu keimanannya, agar tidak bingung dia dalam kehidupan. Kalau yang bertanya itu orang yang mengerti akademis, kami akan jawab secara akademis. Begitu. Makanya silahkan para kabain, kibin-kibin seluruh dunia untuk membuka AI, baik yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Jawabannya semuanya sama, bahwa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diketahui oleh Kemendikbud atau Menbud Bapak Fadlizon rahimahullah. Nanti sejarah itu membutuhkan bukti primer. Tidak boleh sejarah ditulis tanpa bukti primer atau bukti yang mendekati primer, yang disebut dengan contemporary record. Apabila sebuah klaim daripada nasab atau sejarah terjadi silencio, argumentum e silencio, itu tidak boleh begitu saja ditulis di dalam sejarah kita, karena bisa jadi di situ sudah ada pembelokan sejarah. Telusuri dulu mana ini klaimnya, ini orang ngaku nasab-nasab. Jangan sampai nanti di dalam sejarah kita ditulis mereka sebagai keturunan Nabi lagi, padahal secara ilmu sejarah sama sekali. Dari mulai pengakuan mereka abad 9 Hijriah, 895 Hijriah, bahwa mereka keturunan Nabi, mereka bikin sebuah buku di abad itu. Kemudian yang diakui ada di abad keempat Hijriah, namanya Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Di sana banyak kitab ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, sejarahnya ditulis, anak-anaknya ditulis, tapi nggak ada ini anak Ubed yang menjadi leluhurnya Balawi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu hari ini kita suruh nerima. Ini kalau pakar-pakar sejarah yang direkrut oleh Kemendikbud atau Menteri Kebudayaan tidak memahami ada apa di balik klaim itu, kemudian disamakan dengan sejarah-sejarah lain, argumentium excellentio kemudian diterima sebelum ada yang membantah. Nah, ini akan berabe. Semua bisa mengklaim siapapun dari keturunan siapapun, dan dia bisa mengklaim bahwa dia mempunyai andil dalam suatu peristiwa penting apapun di masa lalu. Katanya bendera merah putih ini adalah hasil usulan Habib. Katanya yang namanya tanggal 17 Agustus itu diusulkan oleh Habib. Katanya Habib itu adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Lu kagak punya malu amat. Wali Songo katanya Habib. Bos, Wali Songo itu dihabibkan itu dalam buku mereka mulai tahun 1933, karya Alwi bin Thohir Al-Haddad, orang Bogor. Dia kemudian karena banyak tulisan dijadikan seorang mufti di Johor, Malaysia. Dialah yang pertama kali menyambungkan nasabnya nasabnya Wali Songo, bahwa ke atasnya satu keturunan dengan habaib. Untuk apa? Agar di sini mereka nyaman,
dan bisa mengklaim kepada Anda bahwa Anda harus berterima kasih pada ane karena dulu keluarga ane Awali Songo yang nyebarin agama Islam di sini, ente harus bayar pajak sama ane. Hei kiai-kiai, sebulan sekali ngasih dong 5 juta sama ane.